Sekarang lihat baik-baik. Allah turunkan dulu keterangan pada kita, kenapa Anda mesti sabar menjalani aktivitas ini. Apa manfaat dari sabar, apa keutamaannya. Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran, baru kita bahas di akhir bagaimana cara sabar itu. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda sabar dalam menghadapi tantangan kehidupan, teman-teman sekalian, maka ternyata disebutkan oleh Al-Quran, kenapa orang sabar ini begitu gembira? Karena dia tahu sabar itu bisa mendekatkan seseorang dengan Allah. Ketika Anda hidup, saya bikin persamaannya, Anda menjalani kehidupan, maka Anda akan menjalani aktivitas di level manapun kehidupan Anda. Entah itu level sebagai individual kehidupannya, atau sosial, dengan masyarakat, lingkup keluarga, dan seterusnya. Maka Anda pasti beraktivitas. Setiap aktivitas persamaannya akan berhadapan dengan ujian untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sekarang perhatikan. Jika Anda ingin merasakan nyaman, tenang saat menghadapi ujian ini, berupa tantangan ini, saya tidak suka menyebut dengan hambatan, karena Allah menurunkan ujian bukan untuk menghambat hidup kita. Tapi menantang kita, di-challenge kita oleh Allah. Ayo nih, saya mau tingkatkan mutu hidup Anda, mau nggak? Saya bukan ingin hambat Anda. Kalau ingin bertahan di situ, silahkan, saya nggak akan uji. Kalau pengen terus di SD, nggak naik-naik, silahkan aja. Nggak akan dikasih ujian, terus saja di SD. Silahkan, kan? Tapi hadirkan tantangan. Ini, maka cara menghadapi ini, wabasyiris sabirin, hadapi dengan sabar. Maka orang yang bisa menghadapi ini dengan sabar, dahsyatnya, dia bukan gelisah ketika datang ujian. Hebatnya, dia malah gembira dengan datangnya ujian. Gembira. Umumnya kalau gembira itu perasaannya senang atau gelisah? Senang. Umumnya positif atau negatif? Jadi bagi orang sabar, ujian itu positif, bukan negatif. Makanya gembira dia. Sekarang cek teman-teman sekalian. Berapa kali kegembiraan hadir ketika Allah hadirkan ujian dalam kehidupan Anda? Pernah nggak punya perasaan gembira ketika sandal Anda hilang di masjid? Pernah nggak punya perasaan gembira ketika gaji Anda telat misalnya 3 hari? Pernah nggak ibu punya perasaan gembira ketika uang belanja tertahan 1 pekan? Bisa? Ada nggak perasaan itu? Atau jangan-jangan kita banyak mengeluhnya? Padahal ketika Allah menguji, lihat persamaan Qur'annya. Mustahil Allah uji pada hamba yang tidak sanggup menjalani ujian itu. Quran surah kedua, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan persamaannya. Makanya Anda turunkan beberapa turunan Qur'annya, supaya bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan yang diuji itu. Jadi kalau Anda diberikan ujian oleh Allah, itu artinya Anda mampu mengatasinya. Karena Allah tidak akan mungkin menurunkan ujian pada yang tidak mampu. Silahkan cek, mau ujian ringan, Anda mampu. Alhamdulillah. Anda ujian berat, pasti mampu. Sangat berat, Anda mampu. Jadi kalau Anda mendapatkan ujian sampai malam ini, misal, Anda punya masalahnya berat, luar biasa. Itu tandanya, cuman Anda yang mampu di sini. Yang lain tidak mampu. Makanya yang lain tidak diuji. Cuman Anda. Tidak diberikan pada Adi Hidayat. Tidak diberikan pada si fulan. Tapi pada Anda. Karena Anda yang dianggap mampu. Allah yakin dengan Anda. Kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Makanya ketika seseorang dipercaya oleh Allah, dia akan bahagia. Anda dipercaya oleh ustaz saja, gembiranya luar biasa. Kenapa Anda tidak gembira ketika dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak usah mengeluh. Ya Allah, kok saya? Why me? Why not? Kata Allah. Kenapa tidak? Ya? Jelas ya? Ini konsepnya teman-teman sekalian. Di sekarang kalau dapat ujian, bahagia atau tidak? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jangan mengeluh yang di luar. Kalau suasana dinginnya beda dengan yang di dalam. Ya kan? Tapi belum selesai bahasan kita. Jangan mengeluh kalau ada persoalan. Cari solusinya. Bagaimana caranya bisa bahagia? Karena tidak setiap orang yang diuji bisa bahagia. Rumusnya, jadi orang sabar. Nah sekarang, saya mau turunkan dulu sebelum bahas tentang sabar. Karena ini belum dijelaskan seperti apa kita harus sabar. Ustaz, saya sabar Ustaz. Sabar. Tapi menangis gitu. Tapi tidak terlihat karena kebahagiaan dalam dirinya. Ya.
Sabar pas, sabar saya sabar. Oh, Masya Allah. Sabar tapi merusak benda. Sabar tapi membanting pintu. Sabar tapi mecahin piring. Itu bukan sabar. Kita nanti turunkan beberapa penjelasan apa yang dimaksud dengan sabar di sini. Tapi saya simpan dulu penjelasan ini. Saya pengen turunkan dulu begini. Sekarang lihat baik-baik. Allah turunkan dulu keterangan pada kita. Kenapa Anda mesti sabar menjalani aktivitas ini? Apa manfaat dari sabar? Apa keutamaannya? Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran, baru kita bahas di akhir bagaimana cara sabar itu. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda sabar, dalam menghadapi tantangan kehidupan, teman-teman sekalian, maka ternyata disebutkan oleh Al-Quran, kenapa orang sabar ini begitu gembira? Karena dia tahu, sabar itu bisa mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda kembalikan ke sini, wabasyiris sabirin, as-sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang sabar, as-sabirin. Di ayat ini, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Ma'a di sini ma'iyah, dekat artinya. Allah dekat dengan orang-orang sabar. Dekat dengan Allah. Masya Allah. Maaf. Sini. Seorang pimpinan mau dekat dengan atasan? Mau. Seorang ibu mau dekat dengan anaknya? Mau. Baik. Mohon maaf. Jamaah umumnya ingin dekat dengan panutannya. Dengan ustadznya, kiainya, habibnya, dan sebagainya. Pertanyaan saya, jika dunia saja dikejar dengan kedekatannya, siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya pada Anda, boleh angkat tangan. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangannya. Dan saya suruh pulang. Karena mustahil Anda datang ke sini kecuali Anda ingin mendekat kepada Allah. Itu yang membuat Anda hadir di sini. Saya tidak pernah mengundang Anda karena saya umum tidak kenal Anda. Dan siapa Adi Hidayat di sini? Tidak, ini rumah Allah, bukan rumah Adi Hidayat. Siapa yang bisa meringankan langkah Anda sehingga Anda bisa menepikan aktivitas di malam hari ini? Anda bisa memilih untuk istirahat. Anda bisa memilih untuk refreshing. Kenapa Anda tinggalkan itu semua? Kalau bukan untuk mendekati Allah, mustahil ringan langkah Anda untuk ke sini. Sekarang perhatikan baik-baik. Jadi ketika Allah berikan ujian pada kita, dan diminta kita untuk sabar, ternyata Masya Allah, hadiah utama yang pertama adalah, hadiah utamanya, sabar ini ternyata akan mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah turunkan ujian kepada Anda, sebetulnya bukan ingin membuat Anda bermasalah, tapi akan mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei yang mau dekat, sini, saya berikan ya. Dengan itu dekat dengan saya. Dengan itu dekat dengan saya. Paham sampai sini? Kalau setiap orang diuji paham bahwa dengan ujian dia bisa lebih dekat dengan Allah, saya kira mustahil ada orang-orang yang menolak ujian itu. Mau dekat dengan Allah? Saya buat persamaan. Dekat dengan Allah sama dengan senang ujian. Ujian sama dengan masalah. Orang yang senang ingin dekat dengan Allah, berarti dia senang dengan masalah. Pertanyaan saya, siapa yang ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Ulang, siapa yang ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Turun, siapa yang ingin punya masalah? Anda ini nggak konsisten. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah, artinya Anda harus senang dengan masalah. Karena jalan menuju Allah itu dengan masalah. Kalau nggak ada masalah, bagaimana ada pahalanya? Kalau tidak ada masalah, bagaimana membangun kedekatannya? Siapa yang ingin masuk SMP, dia harus dengan melewati ujian. Siapa yang mau masuk kampus, dia harus tes dulu. Mustahil masuk kampus kalau nggak ada tes untuk mengawalinya. Jadi artinya orang yang ingin masuk ke kampus, dia sudah siap dengan ujian dan tesnya. Paham? Baik. Ingin punya masalah atau tidak? Ayo, renungkan sampai malam nanti ya. Sekarang, perhatikan sini. Saya belum sampai pada ahli Quran. Nanti ada yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan. Sekarang, persamaan berikutnya. Lihat. Hidup sama dengan aktivitas. Aktivitas sama dengan ujian. Ujian sama dengan sabar. Sabar sama dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup, yang ingin dekat dengan Allah, dia pasti akan menerima ujian. Dan dia senang dengan ujian. Fokus. Kalau dekat dengan pimpinan, akses mudah tidak? Mudah ya? Fasilitas lengkap tidak? Lengkap, Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah?
Makanya ketika ada orang dekat dengan Allah, surganya pun spesial. Saking dekatnya, semua malaikat diminta menyambut orang-orang ini di semua pintu surga. Semuanya. Dan hebatnya, orang yang lulus ini nanti ada yang bisa membawa bapaknya, membawa pasangannya, membawa keluarganya, anak cucunya, dirangkul untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat untuk menyambut mereka semua di setiap pintu surga. Saking dekatnya dengan Allah, semua malaikat diperintahkan. Perhatikan baik-baik. Quran surah 13 ayat ke-24-nya. Kalau mau dibuka dari ayat 23 silahkan. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Dan dia menarik bapak-bapaknya yang saleh. Maksudnya bapak-bapaknya dia, ya, yang barangkali mohon maaf amalnya biasa-biasa tapi sering meninggalkan maksiat, tarik sama anaknya. Fokus. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Nanti kita lihat amalannya apa orang ini. Jadi kalau suami narik istrinya, istri narik suaminya sepanjang tidak melakukan dosa besar. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Jadi ada aulad, ada dzurriyyah, itu beda. Kalau aulad itu anak langsung. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Seorang ibu menyusui anaknya, bahasanya aulad. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu memberikan ASI pada anak yang baru dilahirkannya. Berikan ASI-nya. Itu aulad namanya. Tapi kalau dzurriyyah, anak Anda punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Sampai kehidupan berakhir, keturunan Anda ada. Dia muslim, dia beriman pada Allah, meninggalkan dosa besar. Itu bisa dirangkul. Maksud saya, ada keluarga besar, semuanya masuk ke dalam surga. Pada saat itu Allah perintahkan malaikat sambut mereka di setiap pintu surga. Perhatikan bahasa saya belum sampaikan pada Anda apa amalan keluarga besar ini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalimat sambutan malaikat dibuka dengan kalimat, lihat ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat, kalian bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia itu. Sabar. Ternyata sabar itu saat Allah hadirkan di dunia, lewat persoalan-persoalan di hidup, masalah itu bukan menjadikan hidup Anda bermasalah, bukan. Tapi ternyata masalah itu bisa mengantarkan Anda ke surga terbaik yang Anda bisa masuki. Siapa di antara antum yang tidak mau disambut oleh para malaikat? Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Dan ahli sabar masuk surganya spesial. Disambut semua malaikat, dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat masuk ke dalam kepada mereka, menyambut di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya, bisa masuk ke sini, tempat yang paling enak dan abadi. Kalian telah sabar saat di dunia. Jadi perhatikan, fokus ke sini. Apa hubungan dengan para penghafal Al-Quran? Jika urusan dunia saja yang bisa membuat Anda lancar dalam urusan kehidupan dunia, bisa mendekatkan Anda dengan Allah, disambut di surga, maka bagaimana dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran? Bukankah Al-Quran firman Allah? Otomatis Anda menghafal firman-Nya, artinya Anda mencoba mendekat jauh kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Ada orang ingin dekat dengan Allah, tapi lewat dunia, cari pekerjaan yang halal, lewat rumah tangga, lewat belajar. Yang ini mendekat kepada Allah lewat kalamnya, langsung dia hafalkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau aktivitas biasa saja butuh sabar, apalagi menghafal Quran. Paham maksudnya? Jadi kalau kita datang ke sini aja sabar, bekerja aja sabar, sekarang pencuri aja sabar, Pak. Pencuri bisa sabar. Saya sering ilustrasikan, ada 3 orang nih. Satu bosnya, yang kedua anak buahnya, yang ketiga anak baru nyuri. Sedang praktek. Tiba-tiba yang baru sedang diuji, nyuri motor. Begitu mau nyuri agak kesulitan. Bos, susah. Kata bosnya, sabar, terusin, sabar. Orang nonton bola bisa sabar. Nunggu sampai malam. Wah, MU nih, MU lawan Sevilla. Masya Allah. Padahal 0-0. Coba cek, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Walaupun saya tahu hasilnya. Madrid menang 3-1 lawan PSG kemarin. Kira-kira Neymar yang mau masukin, ternyata bukan. Masya Allah, pertama PSG 1-0, dibalas kemudian oleh Ronaldo. Penalti sih, bolanya agak ngangkat dikit, agak aneh juga tuh. Belum lihat udah ngangkat ya. Saya tahu tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan beneran. Kedua pakai dengkul ya, ketiga kemudian Marcelo ya operan kemudian dari kiri, diterima langsung tembak. Apa saya?
tapi saya tidak nonton. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan ngabisin waktu di situ. Kenapa? Anda bisa sabar nonton bola. Kenapa Anda nggak bisa sabar dengan tahajud? Orang maksiat bisa sabar. Kenapa Anda taat tidak bisa sabar? Dan kesabaran tertinggi adalah kesabaran saat menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda langsung berhadapan dengan Sang Pencipta di situ. Menghafal firman-Nya. Kalau urusan untuk dunia bisa sabar, kenapa urusan untuk firman Allah kita tidak bisa sabar? Makanya orang-orang yang sabar dari penghafal Quran diberikan ayat spesial di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah 13 tadi, ayat 23 sampai 24. Tinggalkan bolanya. PSG menang, PSG menang, PSG menang, menangis. 3-1. Tapi Persija menang kemarin dia 3-0. Baik. Alhamdulillah. Persija itu mana ya? Jakarta ya? Ah, Jakarta. Alhamdulillah. Gubernurnya siapa? Ah, alhamdulillah. Halo? Sudah di sini. Sini sudah. Di sana ada Real Madrid, di sini ada Real Masjid. Di sana ada best player, di sini ada best prayer. Di sana main, sini sholat. Di sana Madrid, sini masjid. Kita ada tawaran, siapa yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang perhatikan. Quran surah ke-13 ayat 23. Lihat ayatnya. Bukankah di situ disebutkan jannatu adnin yadkhuluna? Ada orang-orang yang masuk surga Aden. Masya Allah. Indah sekali. Jannatu adnin. Masya Allah. Yadkhuluna. Sekarang buka Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai 33. Anda lihat ayat 33-nya yang saya bulat ini sebelah kiri paling atas. Ini. Ada? Sudah? Coba lihat ayat 33-nya langsung dulu, langsung. Di ayat Quran surah 13 ayat 23 disebut jannatu adnin yadkhulunaha. Di Quran surah 35 Fatir ayat 33 kalimat yang sama jannatu adnin yadkhulunaha. Ada? Perhatikan, kalimatnya sama persis, sama persis. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimatnya di Quran surah 13 ayat 23 Allah menyampaikan ada keluarga besar yang masuk ke dalam surga disambut oleh para malaikat. Surganya surga Aden dan indah sekali. Siapa di antara keluarga besar itu? Ditafsirkan di Quran surah 35 ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang yang masuk surga Aden sekeluarga besar, tapi bukan kalangan biasa. Bukan kalangan biasa. Karena keluarga besar ini akan dipimpin oleh orang-orang yang dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Yuhallawna fiha min asawir. Masya Allah. Maaf teman-teman. Dia menggunakan gelang-gelang yang sangat indah. Bahkan kemudian terpancar seperti mutiara. Walibasuhum fiha harir. Pakaiannya sutra begitu gemilang. Ditafsirkanlah kemudian di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Siapa orang ini? Ternyata ahli Al-Quran. Yang saat di dunia dia sabar menghafal Al-Quran. Di begitu sabar. Allahu Akbar. Di akhirat nanti orang ini bisa membawa keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Perhatikan cara masuknya. Begitu dia mau masuk surga, kemudian difirmankan kepadanya. Qurannya bicara, Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi. Dari ayat tadi, yuhallawna fiya, kata Qurannya Allahumma halli. Ya Allah, hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Saat dipakaikan itu dipanggil kedua orang tuanya. Kembali ke Quran surah 13 ayat 23. Wa man salaha min abaihim. Bapak ibunya yang soleh dipanggil. Yang tidak bermaksiat, yang tidak melakukan dosa besar. Sepanjang dia ada iman dalam dirinya. Perhatikan, fadilah penghafal Quran dengan izin Allah, Quran memberikan syafaat pada dirinya. Dipanggil orang tuanya, diperintahkan untuk diberikan mahkota berbeda, anaknya penghafal Quran diminta memakaikan mahkota itu di kepala kedua orang tuanya. Kata Nabi, cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Perhatikan, ada anak penghafal Quran. Dan hafalnya luar biasa. Begitu di akhirat sebelum masuk surga dipanggil. Berikan mahkota di kepalanya, panggil orang tuanya. Setelah itu, hei, pakaikan mahkota ini di kepala kedua orang tuamu. Orang tua mana yang tak bangga pada saat itu diumumkan di semua makhluk alam semesta. Pertanyaan saya, apa yang sudah Anda siapkan untuk pertemuan di hari nanti? Makanya wajar, saya tuh sering kali merenung. Mungkin ini rahasianya ya Allah. Anak-anak Palestina, kemudian mereka cepat kembali kepadamu. Wafat,
anak-anak Syria. Karena mungkin dari kecil dia sudah jadi ahli Quran. Hafal Quran. Rata-rata 30 juz. Yang sedikit 15 juz, 12 juz. Mungkin Allah sayang dengan mereka. Cepat pulang kamu. Sesuai dengan ajalnya. Ini di alam kubur lebih enak. Di akhirat lebih bagus. Kan saya sering katakan pada Anda. Canda anak kecil para penghafal Quran. Di Palestina sekitarannya. Itu kalau sudah 30 juz. Dia candai temannya. Nanti kalau saya sudah di atas. Kamu di bawah saya dadahin ya. Anda ada di mana? Duhai teman-teman yang banyak mengejar dunia. Tidak salah. Tapi pernahkah dunia itu Anda gunakan untuk meraih kemuliaan akhirat Anda? Ini poinnya. Dan Allah sudah tawarkan. Saya katakan bukan cerita. Tapi tawaran Anda supaya masuk di dalamnya. Dan ketika diberikan mahkota itu. Kata Qurannya Allah mazid. Ya Allah tambahkan pada penghafal. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilai libas al karamah. Maka dipakaikan. Di badannya, tubuhnya pakaian kehormatan. Bahasa Qurannya. Walibasuhum fiyah harir. Dia menggunakan baju sutra yang sangat indah. Jubahnya jubah kehormatan, pakaiannya pakaian kehormatan. Lalu difirmankan oleh Allah, waqar. Ayo baca, ayo naik ke surga yang paling tinggi. Fa inna akhiru qiraatika akhiru manzinatika. Akhir bacaan Qur'anmu yang biasa engkau bacakan di dunia, itulah tempat tinggalmu. Jadi begitu dia baca, naik, semakin naik beda levelnya. Semakin naik bertampak keindahannya. Dia ada level naik. Dan bacaannya pun tartil. Karena ketika dilihat indah. Gak mau lepas dari situ. Cuman ketika dia baca, dari awal ya, gak bisa dibalik. Ya Allah dari Anas bisa enggak? Gak bisa. Dari awal. Dia begitu naik. Akhir bacaan, begitu berakhir, disitulah tempat tinggal yang tertinggi. Dan hebatnya, dia gandeng bapak ibunya. Kalau dia suami, gandeng istrinya. Kalau dia istri, gandeng suaminya. Dan dia gandeng keturunan-keturunannya. Sekarang pertanyaannya, ada tawaran dari Allah untuk memasukkan Anda satu keluarga besar ke situ. Hadiahnya besar. Kalau hadiahnya cuma power bank, barangkali nggak terlalu sabar Anda. Tapi ini surga, chestnya mesti kuat. Karena itu jangan salah ketika Allah tawarkan kita untuk menghafal. Anda mesti sabar di dalamnya. Karena ujian penghafal Quran lebih banyak dibanding yang lain. Ada ujian kita pesimis, ada tiba-tiba malas, ada tiba-tiba nggak ada waktu. Ingat baik-baik. Ketika Anda menghadapi tantangan seperti itu, bayangkan ayat-ayat surganya. Begitu menghafal, Al-Baqarah 282, panjang. Baru dilihat udah panjang. Ya Allah. Bismillah. Ibu saya ya Allah. Saya ingin menghafal untuk ibu saya. Untuk saya ya Allah. Saya ingin surga ya Allah. Berikan kemudahan. Bismillah. Sabar. Bismillah. Sabar. Sabar. Kuatkan jiwa. Panjang ya Allah. Bisa. Tapi Anda lebih kuat. Paham ya? Jadi ketika Anda merasakan hal-hal demikian, kembalikan pada suasana tadi. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu bukan menerima apa adanya. Sabar itu menerima ketentuan Allah dengan berikhtiar maksimal menyelesaikannya. Menerima ketentuan Allah. Saya ulang. Menerima ketentuan Allah dengan berikhtiar maksimal menyelesaikannya. Jadi begitu Anda misalnya, maaf, ada teman Anda menghafal 10 ayat dalam 2 menit. Anda sudah 2 jam, gak hafal-hafal. Sabar. Terima dulu. Oh, mungkin Allah ingin berikan yang terbaik bagi saya. Ingat pertemuan yang lalu. Mungkin Allah ingin berikan pahalanya lebih dari saya. Supaya melancarkan lisan saya. Bismillah. Dan Anda jangan diam. Selesaikan masalah itu. Kenapa saya tidak bisa cepat? Bismillah. Saya cek lagi. Apa ada yang keliru nggak dari makanan saya? Ada yang keliru nggak dari niat saya? Bismillah. Perbaiki lagi. Ketika Anda sudah bisa mengatasi itu, kadang-kadang Allah uji Anda di 1 halaman 2 hari. Tapi nanti Anda bisa dapatkan 10 halaman cuma dalam 30 menit. Bisa terjadi. Silahkan kalau nggak percaya. Anda mulai menghafal ya. Nanti Anda temukan sulit-sulit di awal tuh. Ada 1 halaman, 10 hari nggak selesai. Tapi nanti Anda akan lihat. Begitu Anda sabar melewati itu, Anda akan dapatkan hal yang luar biasa. Tiba-tiba bisa terjadi 100 halaman 10 menit. Masya Allah. Jangan ketawa dulu, cobain. Kalau Anda nggak percaya silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti terasa bedanya. Akan lain. Cek kalau nggak percaya. Allahu Akbar. Sabar. Jelas ya? Jadi inilah esensinya sabar ketika kita menghafal Al-Quran. Teman-teman sekalian, ketika Anda menghafal, ingat, ada kesulitan, sabar atasi itu. Terima dulu, jangan mengeluh. Jangan ada keluar kata-kata yang membuat kita berlepas diri dari itu. Kok susah ya? Kok panjang ya? Kok nggak seperti yang disampaikan Ustadz ya? Katanya cepat, tapi kok cepat lupa, ya kan?
Katanya cepat, tapi kok cepat sulit untuk mendapatinya. Itulah macam-macam. Itu buang jauh-jauh. Bismillah, sabar, sabar. Surga ya Allah. Ya Allah, bapak saya ya Allah, anak saya ya Allah, ibu saya ya Allah. Hadirkan itu. Tapi ini bukan paksaan. Karena turunlah kemudian Quran surah 52 ayat 21. At-Tur. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan tawaran Quran ini. Indah tanpa memaksa. Tapi menyentuh ke dalam hati. Ingat, sesuatu yang menyentuh ke dalam hati, maka Anda dapatkan sepenuhnya. Sentuhlah dia tepat di hatimu, maka engkau bisa miliki dia selamanya. Jadi lihat, ada bahasa Quran menyentuh ke dalam hati kita, maka Allah menyentuh kedalaman diri kita untuk bisa meraihnya. Perhatikan baik-baik. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang beriman itu sudah pasti beramal saleh. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu dia menyiapkan anak cucunya untuk mengikuti amalannya dengan imannya. Lihat, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini ayat umum. Kami akan mulhaqkan. Mulhaq itu berdempetan begini, berdampingan. Kami akan sandingkan mereka berdampingan dempet. Jadi kalau tadi kan surganya aja. Sekarang bagaimana cara masuk surganya? Kata Quran di ayat lain, nempel begini. Anda pernah lihat footnote kalau baca buku? Footnote kan nempel di bawah kan dengan isinya. Nah, ini mulhaq namanya. Kalau jalan berbarengan nempel gini mulhaq. Ada orang masuk surga, keluarga besar, mulhaq, nempel begini. Masya Allah, bergandengan nempel. Suami, istri, bapak, ibu, yang lain nonton. Assalamualaikum. Masuk. Dan apakah Anda termasuk di dalamnya? Mulhaq. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tapi tidak sampai sini. Tawarannya, wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, kami enggak akan sia-siakan. Kalau ada di antara ibu dan anak atau keluarga itu ingin memulai amalan itu. Kalau dalam konteks menghafal Quran, misal orang tuanya menyekolahkan anaknya ke tempat hafalan Quran. Maka setiap anak belajar mengantarkan pahala untuk orang tuanya. Dicatat itu. Sambil orang tuanya menghafal, anak menghafal, orang tua menghafal. Apa yang sekedar kesanggupan kita? Kesanggupan kita itu yang kita maksimalkan. Atau sebaliknya, ada orang tua untuk anak, ada anak untuk orang tua. Misal, orang tua telah meninggal dunia. Ada bekal yang diberikan. Maka dia berusaha menghafalkannya sambil berdoa, ya Allah muliakan ayah ibu saya ya Allah. Saya berusaha menghafal Quran ya Allah. Untuk memuliakan ayah dan ibu saya dengan izinmu ya Rabb. Engkau yang firmankan dalam Quran. Kalau penghafal Quran bisa menggandeng bapak ibunya. Maka saya berusaha untuk menghafal, untuk menggandeng ayah saya ya Rabb. Saya nggak bisa menggandengnya dalam kehidupan dunia. Setidaknya beri saya kesempatan menggandengnya di akhirat nanti. Coba. Kita bisa lakukan itu. Ya, kullu mri'in bima kasaba rahin. Tapi saya nggak maksa, kata Allah. Setiap orang akan tergadai dengan usahanya. Kalau Anda ingin abaikan pesan ini, silahkan terserah Anda. Tapi satu saat Anda akan rasakan bagaimana pedihnya perpisahan yang abadi. Tapi kalau Anda ingin kerjakan itu, ini kesempatannya. Karena kalau sudah wafat di hadapan Allah, sudah nggak ada kesempatan untuk kembali. Karena itu saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita bersabar untuk memulai membuka lembaran hidup kita. Setidaknya mulai jalani hidup kita dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ayo, alhamdulillah. Walaupun satu ayat, bismillah. Daripada tidak sama sekali. Dan di situ dicatat ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada, alhamdulillah, nas yang qat'i bahwa Nabi Nuh selevel Nabi berpisah dengan anaknya. Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Itu ditampilkan pada kita bukan untuk menjadi dongeng dan kisah yang ditontonkan, tapi jadi tuntunan supaya kita tidak menciptakan suasana itu lagi di masa depan kita. Itu pilihan bagi kita. Karena itu saya mengajak, ayo perbaiki diri kita. Ayo kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya insyaallah. Itu gambaran pertemuan hari ini. Jadi saya cukupkan dulu supaya kita bisa mudah mencernanya. Dan ada banyak hal yang mesti kita bincangkan kemudian. Mohon izin menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama saya mohon maaf barangkali untuk pertanyaan ini belum bisa saya jawab sekarang karena waktu kita agak terbatas untuk hari ini. Yang kedua, ini saya ingin fokus Anda di dalamnya. Kita berusaha untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan yang sekiranya mampu memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu program yang kita canangkan berusaha mendekatkan diri pada Al-Quran dan Sunnah, yuk kita maksimalkan. Kami berikhtiar mencetak, alhamdulillah, buku, ada juga mushaf. Insya Allah mushaf At-Taisir untuk bulan depan akan dicetak lagi 5.000 eksemplar. Mudah-mudahan nanti bisa kita bagikan kembali. Buku ini juga akan dicetak yang untuk wakaf lagi sekitar berapa ya? 1.000-2.000 eksemplar insya Allah. Ada tambahan lagi. Tapi nanti insya Allah, bagi teman-teman dan kita semua yang ingin memilikinya, tinggal nanti terhubung saja. Nanti sistemnya silahkan dilihat saja bagaimana teknis yang bisa didapatkan. Tapi kalau ada untuk jatah wakaf yang hadir setiap pekan, kita akan coba buka untuk bagikan apa yang kita punya supaya menyebar kebaikannya. Bagi yang belum dapat, tidak usah ribut berdiskusi. Termasuk teman-teman yang di media sosial,
Tidak usah banyak diperdebatkan, Anda bisa tunggu sejenak atau terhubung dengan materi kita di setiap pekan. Karena buku ini akan dibahas dalam setiap pekan pertemuan kita. Jelas? 2, fokus baik-baik. Mulai yang akan datang. Kalau sekarang saya baru berikan PR. Saya ingat insya Allah, saya tidak lupa dengan PR. Anda kan dapat PR kan? Satu halaman Anda, jangan kira saya lupa, saya ingat insya Allah. Baik, jelas ya? Bola saja saya ingat, PR apa lagi gitu kan? Tapi saya nggak nonton bola, nggak ada kerjaan. Balikan lagi, Anda punya hafalan kan? 30 ayat masih ingat? Baik, nggak apa-apa, saya berikan waktu untuk pekan depan saya cek. Ya, di pas awal saya masuk, kita langsung Quran, itu teknisnya. Ingat ya, satu halaman, ayat 1 sampai 30. Suratnya apa? Ingat, An-Naba. Naba bukan nas. Ingat, bukan nas. An-Naba. An-Naba. Ingat ya? Baik. Berapa ayat? Ingat, 30 ayat. Bukan cuman ayatnya. Karena saya telah terangkan pada Anda, mulai dari posisinya, mulai dari macam-macamnya. Di saat saya buka sesi kita malam Jumat ini, saya akan buka langsung dengan Al-Quran. Teman-teman, ayat 10, ayat 15, ayat 5, posisi mana, surat kesekian. Siap insya Allah? Semangat ya? Siap sabar insya Allah? Yakin? Baik. Nah, nanti mulai yang akan datang, sesi yang terakhirnya, saya akan jelaskan, jadi dibagi 2. Ini bagian awal, ini bagian akhir. Ya, bagian akhirnya kita mulai dari juz 30 dulu. Di sebelum habis kajian, saya berikan cara cepat untuk menghafalkannya. Jelas ya? Tapi ingat baik-baik ini. Karena saya masih manusia. Anda juga manusia. Dan sampai kiamat pun saya tetap manusia. Dan sifat manusia disebut dengan insan. Dari kata nisyan, artinya lupa. Dan lupa itu bersanding dengan salah. Karena itu di Quran, nisyan dari kata nasya. Salah, khata, akhta. Quran surah 2 ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Karena saya masih manusia yang mungkin lupa dan salah, pasti akan didapati di buku ini beberapa kekurangan-kekurangan. Sambil kita belajar, sambil kita evaluasi. Terutama yang ini nanti, karena ini nanti sistem komputernya mungkin agak beda dengan yang dipercetakan. Karena itu Anda akan temukan mungkin ada lompatan atau ada kekurangan yang salah, itu nggak ada masalah. Maksud saya nggak ada masalah, kita cantumkan, kita sama-sama perbaiki. Dan bukan aib kita menyadari kesalahan. Jelas ya? Misal, ini ada tertulis An-Naba, di atasnya Al-Mursalat. Mungkin nanti ada copy paste di situ yang kemudian lompat dan keliru. Dan kalau keliru, akui keliru. Dan tidak usah mengumbar aib kemudian di situ untuk menutup itu semua. Tidak. Saya pun dalam taklim begitu, pasti ada kelirunya. Mustahil sempurna semua. Mustahil. Saya punya catatan kekeliruan-kekeliruan. Ada yang mengingatkan yang lain, saya catat. Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat kami. Alhamdulillah kita terima dengan baik. Misal saya pernah, misalnya mengimami, dan itu ayat yang biasa kita baca. Ya, qaulan karimah, saya baca qaulan ma'rufah. Dan itu qadar Allah ada dalam rekaman disampaikan. Dan saya temukan, Allahu Akbar, saya keliru. Dan di belakang tidak mengingatkan. Bisa jadi terjadi. Padahal itu ayat terus kita baca, rajin kita baca, dan kita juga sudah menghafalkannya, dan bisa keliru. Tapi kan saya tidak harus menyalahkan orang lain. Saya katakan, Imam Masjidil Haram juga keliru. Untuk apa? Bawa-bawa Imam Masjidil Haram, saya yang salah, orang lain disalahkan. Kita akui kita salah. Saya menyebut dalam riwayat Ibnu Katsir yang imam yang menuliskan kitab tafsir, padahal bukan maksudnya. Kita tahu qiraat, kita hafal qiraat, kita salah di situ, ada yang menarik. Saya menyebutkan misalnya Malik bin Anas, anaknya Anas bin Malik, sahabat besar, itu keliru. Dan nggak perlu banyak alasan, keliru. Unik ya, saya punya kitabnya, bahkan saya bawa. Saya tinggal di negeri Imam Malik, saya punya kitabnya yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia, tapi Allah masih menanamkan kekeliruan di lisan. Itu yang menarik. Kenapa? Saya pelajari, saya renungi salah satunya. Ternyata jika ada penilaian manusia terlampau berlebihan pada seorang hamba, disitulah sifat kecemburuan Allah itu turun. Maka salah satunya adalah, saya tetap manusia. Dalam setiap paparan saya, pasti ada kekurangan di situ. Jangan terlalu berlebihan mengkultuskan seorang Adi Hidayat. Jangan kultuskan, karena saya manusia. Proporsional saja. Jika ada yang baik, terima. Ada yang kurang, tinggalkan. Ada yang baik di ustadz lain, itu yang diambil. Dan ketika kita manhajnya seperti itu, ringan kehidupan kita. Jangan dianggap semua pasti benar yang hadir dari dalam diri saya. Ketika orang menyimpulkan ini pasti benar, maka Allah akan titipkan kesalahan untuk diketahui bahwa dia tetap manusia. Paham ya? Itu bukan aib dalam kehidupan kita. Sepanjang itu bukan pemikiran-pemikiran. Kalau salah nama kan gampang, bisa direvisi. Ini nama yang benar, apa salahnya? Tapi kalau pemikiran, itu yang tidak tepat. Dan tidak mudah bagi seorang ustadz untuk mengatakan saya keliru, tinggalkan saya. Saya ambil contoh begini. Saya keliru mengatakan Imam Malik, anaknya Anas bin Malik, sahabat besar. Sekalipun saya hafal dan tahu turunan-turunan, tapi bisa keliru. Dan kita katakan, itu salah ya. Tolong jangan ambil yang ini, itu salah.
Banyak orang kemudian berbicara begini-begini, dan saya melihat beberapa bagiannya. Nah sekarang, bisakah bersikap adil dalam persoalan ini? Dalam satu poin yang sangat penting. Saya keliru dalam penyebutan nama, tapi semua sepakat bahwa Imam Malik menunaikan kunut. Lalu Anda mengatakan kunut bid'ah. Bahkan bid'ahnya dengan tersesat. Dan tidak tepat kemudian bermakmum di belakang orang kunut. Anda menyoal Imam Malik dengan namanya, dan kemudian kita meralat bahwa itu salah. Sekarang saya meminta pada Anda, bisa nggak melakukan yang sama dengan apa yang saya sampaikan? Anda meralat bahwa orang yang kunut itu bukan bid'ah. Anda mengatakan tidak semua orang kunut itu salah. Anda boleh tidak kunut, tapi jangan katakan orang salah ketika dia kunut. Sebab ketika Anda menyebutkan bid'ah, Imam Malik pun sebut Anda bid'ah. Anda menyebut kesalahan di penyebutan nama, tapi Anda sendiri salah dalam menyimpulkan hukum. Salah menyimpulkan hukum lebih berat dibandingkan dengan salah ketika menyebutkan satu nama. Walaupun itu bukan alasan dalam kehidupan. Paham? Disinilah teman-teman kita akan diuji dalam kehidupan. Kadang-kadang kita mudah memvonis orang lain, tapi kita sendiri tidak mudah memperbaiki diri. Itu poin besarnya. Tapi itu bukan alasan untuk mengatakan bahwa seorang Adi Hidayat salah. Jadi, kalau Anda menemukan kesalahan pada diri saya, cepat sampaikan. Lalu saya perbaiki, saya lihat. Kalau memang keliru, saya akan katakan, ini keliru ya, tolong tinggalkan ini. Tapi kalau benar, tidak perlu Anda publish kemana-mana. Karena itu titipan Allah yang bisa kita amalkan. Ya, jelas di sini?